ibunya Dapa ya yang Belum masuk, belum masuk. siap Jum. Oh. Tahu. Ya, kita lanjutkan untuk yang selanjutnya. Dapa, insya Allah nanti akan memaparkan tentang jaringan komputer. Enggak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Pratama dari SMP Al Kausar. Nah, SMP Al Kausar Lab School. Saya bersyukur dapat berdiri di sini dan menyampaikan materi kepada para guru serta teman-teman semua. Topik yang sangat penting di era digital saat ini yaitu jaringan komputer. Daftar isinya. Apa itu VPN? Penjelasan VPN, fungsi VPN, mengapa mengapa perlu VPN. Mengapa perlu VPN? Untuk hal seperti apa VPN digunakan, perbedaan VPN dan proxy. Pelajaran yang saya pilih adalah informatika yang bertopikan jaringan komputer. Apa itu VPN? VPN adalah singkatan dari Virtual Private Network, yaitu teknologi yang memungkinkan kamu membuat koneksi aman dan terenkripsi ke internet melalui server lain. Dengan VPN, aktivitas onlinemu melewati server VPN sehingga data-data lebih terlindungi dan lokasi IP-mu bisa berubah fungsi utama VPN. Cara kerja singkatnya VPN tanpa VPN perangkat internet. Kalau dengan VPN, perangkat selalu terenkripsi, server VPN dan internet. Fungsi-fungsi VPN. Keamanan internet VPN mengenkripsi data sehingga sulit dibaca oleh peretas atau pihak lain. Privasi online menyembunyikan IP asli dan membuat aktivitas lebih anonim. Akses konten terbatas. Bisa membuka situs atau layanan yang diblokir secara geografis atau lokal. Remote access aman. Memungkinkan karyawan mengakses jaringan perusahaan jarak jauh dengan aman. Hindari throttling, menyembunyikan aktivitas ISP agar kecepatan internet tidak terbatasi. Mengapa perlu VPN? Melindungi privasi dan data pribadi. VPN mengenkripsi seluruh lalu lintas internet sehingga informasi sensitif seperti kata sandi, riwayat penjelajahan, dan data pribadi tidak dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Ini penting untuk mencegah penyalahgunaan data. Meningkatkan keamanan jaringan. Ketika menggunakan jaringan Wi-Fi publik, resiko peretasan dan penyadapan meningkat. VPN memberikan lapisan keamanan tambahan sehingga aktivitas online tetap terlindungi meskipun berada pada jaringan yang kurang aman. Mengakses konten yang dibatasi wilayah. Beberapa situs web atau layanan digital menerapkan pembatasan berdasarkan lokasi geografis. VPN memungkinkan pengguna mengakses konten tersebut dengan mengalihkan koneksi melalui server di negara lain. Untuk apa VPN digunakan? Mengamankan aktivitas Wi-Fi publik. VPN digunakan saat berada di kafe, bandara, sekolah, atau tempat lain-lain. Mencegah pencurian data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Melindungi privasi saat browsing. VPN digunakan menyembunyikan alamat IP, lokasi, dan riwayat aktivitas internet agar tidak mudah dilacak oleh ISP, pengiklanan, atau pihak ketiga. Mengakses konten yang diblokir atau terbatas wilayah. Membuka situs atau aplikasi blokir pemerintah atau pada jaringan tertentu. Dan bisa juga mengakses konten streaming di negara lain, misalnya Netflix dengan region yang berbeda. Perbedaan VPN dan proxy adalah VPN meneruskan trafik seluruh perangkat, bukan hanya satu aplikasi. Selalu atau hampir menggunakan enkripsi yang kuat, menyembunyikan IP di seluruh sistem. Kalau proxy hanya meneruskan trafik di aplikasi tertentu, misalnya browser. Terus tidak selalu mengeksekusi data, hanya menyembunyikan IP untuk aplikasi yang menggunakan proxy tersebut. Keamanan.
Proxy lebih rendah keamanan, banyak proxy yang gratis, tidak terenkripsi sehingga data masih bisa dilihat oleh pihak lain. VPN sangat aman karena menggunakan enkripsi tingkat tinggi, cocok untuk transaksi sensitif, pekerjaan jarak jauh atau WiFi publik. Aplikasi VPN. Di sini kurang-kurang kelihatan ya, Bu. Iya, Di sini coba aplikasinya coba boleh dijelaskan. langsung nggak? Ya, Mak. Langsung aja di laptopnya Dava. Continue yang free. VPN-nya sini udah nyala. Nah ini tinggal dinyalain ya. Ntar regionnya bisa bisa milih di sini ada negara-negara lain banyak. Ya bisa misalnya bisa akses web-web yang nggak bisa kita akses. Ya, makanya di sini kita butuh VPN. Jerman cuman ini kayaknya harus bayar ya. Yang bagi dampak dampak yang tidak menggunakan VPN adalah privasi mudah terungkap. Tanpa VPN, alamat IP dan lokasi asli Anda bisa terlihat jelas. Penyediaan layanan internet ISP, situs web, dan pengiklanan yang dapat memantau aktivitas Anda dengan lebih mudah. Risiko keamanan lebih tinggi. Risiko keamanan lebih tinggi. Data, password dapat disadap oleh pihak lain. Peretas dapat melakukan man in the middle attack untuk mencuri informasi. Akses internet terbatas. Anda tidak dapat membuka situs yang diblokir oleh negara. Konten yang dibatasi wilayah seperti beberapa film, game, atau layanan online. Self knowledge-nya. VPN penting dimanapun dan kapanpun karena menjaga keamanan privasi dan kebebasan berinternet tetap terjamin tanpa bergantung pada kondisi jaringan atau lokasi Anda berada dengan VPN. Aktivitas online tetap terlindungi meskipun Anda menggunakan VPN publik, berpindah negara, atau mengakses informasi sensitif. Selain itu, VPN memastikan Anda dapat membuka layanan digital tanpa hambatan geografis, mengurangi risiko pelacakan, serta menjaga koneksi tetap aman dari ancaman siber. Kekuatan dan kelemahan dirinya. Kekuatan mampu dalam memahami pelajaran dalam sehari, bisa belajar atau memahami menggunakan research. Kekurangan, suka menunda-nunda pelajaran sehingga mengerjakan dalam waktu mepet dan terkadang hasilnya kurang. Tindak lanjutnya dari siswa tidak menunda-nunda pekerjaan sehingga tidak terlalu cepat-cepat dan memiliki hasil yang rapih. Dari guru membimbing saya sampai betul-betul paham. Dari orang tua mensupport agar bisa mempresentasi dengan baik dan benar. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Java yang sudah mempresentasikan.
Baik, kita berikan kesempatan untuk pembimbingnya, Ibu Kori. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dapat materi ini sebenarnya ini sangat penting sekali ya untuk diketahui oleh masyarakat. Karena per saat ini begitu banyak kejadian peristiwa kena hacker, terretas datanya dan lain sebagainya. Nah, menurut Dapa kira-kira Kira-kira apa, Bu? Nyambung masih bergerak. Bu Kori bergerak. Bu Ita, Refresh dulu nih. Ya, keluar. Nggak ada masuk lagi. Ya Bu Ita agak tersendat. oh iya mungkin saya tutup video aja ya. ya, Ya Bu. Nah, jadi pertanyaannya gini, Dapa, apa yang menyebabkan sekarang itu masih banyak gitu ya orang yang masih terretas gitu itunya HP-nya atau apanya ya? Apakah ini belum menggunakan VPN atau bagaimana gitu? Banyak orang-orang yang tertipu, terkuras uangnya gitu ya di ini. Nah, menurut Dava kira-kira ini penyebabnya apa? Itu tuh karena IP address, alamat-alamat aslinya tuh ketahuan. Jadi si orang ketiga ini teh bisa ngakses data-data kita. Nah, makanya bisa terjadi uang hilang, data-data keambil. Mungkin gitu, Bu. Apakah karena solusinya eh, harus menggunakan VPN ini gitu atau bagaimana? Ya bisa atau enggak kita bisa apa ya ngeduain IP address kita jangan sampai IP address kita tuh ketahuan sampai orang IP addressnya sampai ketahuan orang lain. Oh iya. Kemudian yang ini ya, yang kedua pertanyaan dari Ibu. Ibu tuh pernah mendengar bahwa VPN ini selain banyak manfaatnya, ada juga negatifnya. Nah, kira-kira apa tuh negatifnya menggunakan VPN ini? Oh, sisi negatifnya tuh karena pakai VPN yang ini ya, yang abal-abal biasanya yang nggak dikenal banyak orang. Nah, itu tuh biasanya ada data-data yang ngebaca data asli kita. Nah, data asli kita nih dikirim ke orang ketiga. Nah, itu nanti kirim sama orang ketiga. Nah, orang ketiga tahu data-data kita bisa keambil. Jadi kalau mau nyari VPN itu yang bagus, yang banyak yang pakai. Oh, jadi tips memilih VPN yang bagus tuh bagaimana? Nyarinya yang bintang 5 atau yang dipilih banyak orang. Oh, bintang 5 dipilih banyak orang. Selain itu apa lagi? Udah sih Bu itu paling paling benar. Ya, terima kasih dapat atas jawabannya ya. Nah, yang pertanyaan kedua dari Ibu, eh, bagaimana kita tahu bahwa handphone kita sudah atau internet kita sudah menggunakan VPN? Biasanya kalau di online ya biasanya kita bakal ketemu sama orang luar terus. Kalau ketemu sama orang Indo tuh jarang. Kalau kita menggunakan hal yang online misalnya apa ya bermain game misalnya. Kita misalnya pakai VPN orang Brazil nuh. Gak bakal ada gitu orang Indonesia di situ. Isinya pasti orang-orang Brazil, gak ada orang Indonesia. Oh iya iya iya. Ya, terima kasih dah Pak. Nah, Ibu ingin bertanya lagi. Dulu kelas 7 memilih apa? Hmm,
Apa informatika output sama input ya? Oh, jadi memang sukanya informatika ya? Ya, Iya, oh bagus ya. Berarti cukup konsisten ya terus memilih informatika. Nah, saran dari Ibu, eh, minatnya harus makin di ini ya, diperdalam. Apalagi sekarang zamannya informatika ya. ya, Jadi pesan dari Ibu semakin memperdalam keingintahuannya harus semakin tinggi ya untuk ya. belajar informatika. Karena kelihatan ya senangnya ya menguasainya. Ya terima kasih dapat dari Ibu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ibu Puspita. Sama-sama. Sesi pertanyaan saya tutup. Belum. Oh, belum, belum. Tenang, mau kemana? Ternyata nungguin. Nah, ya, silakan Ibu Kori sebagai pembimbingnya. Oke, baik. Assalamualaikum, Dava. Waalaikumsalam. Ini informatika KS yang kedua bagi Dava ya. Ya, Kemarin Dava pilihnya jaringan komputer internet. Lalu Dava ingin fokus ke VPN. Oke. Ibu sangat menghargai ya antusias Dava dalam mencari sesuatu yang baru. Karena di kelas kita tidak fokus ke VPN ya di sini ya. Ini eksplorasi Dava. Cuman saran Ibu nanti ke depan eksplorasinya lebih banyak referensinya ya. Lebih banyak referensi dicari. Nah, coba di papan tulis, coba Dava lihatkan bagaimana perbedaan jaringan yang dia menggunakan VPN dan tidak. Jadi ada beberapa komputer tuh. Lalu komputer kan terhubung ke mana? Jika apa nama alatnya untuk masuk ke dalam internet? router. Nah, router. Ada beberapa komputer, kemudian router. Nah, di mana VPN itu berada, kemudian web-web. Apa perbedaannya antara dia menggunakan VPN dan tidak? Coba digambarkan. Jadi VPN itu penting ya, apalagi kalau kita senang nongkrong tuh di kafe-kafe pakai wifi publik. Nah, itu perlu agar tidak diretas. Pakai device HP atau laptop? Boleh, boleh laptop, boleh handphone. Ada 3 device. Iya, ke gambar, gambar aja. Gambar ada misalkan ada 3 laptop tuh. Oke. Nah, sebelum dia ke ISP itu kan ada alat tuh ya. Apa nama alatnya tadi? Agar sebuah jaringan dia masuk ke dalam internet, apa alatnya? Router, oke. Jadi beberapa device dia terhubung ke router. Misalkan, oke, itu routernya ya. Oke. Kemudian dia masuk ke jaringan internet gitu ya. Oke, itu VPN. Kemudian baru dia masuk ke dalam website. Nah, apa yang dilakukan antara router ke VPN itu? Tadi kan Dava menyebutkan dia diapain? IP-nya? Address, alamat asli dan lokasinya di ini gak diliatin. Gak dilihatin tuh namanya apa?
Nggak dilatih apa ya? Ditutup kan, dikasih terowongan, dienkripsi namanya. Oke, dienkripsi lagi. Jadi ada terowongan tuh antara router masuk ke VM itu dikasih terowongan. Jadi IP-nya itu eh, IP samaran, ya. Yang keluar itu adalah IP VPN. Jadi eh, orang lain, pihak ketiga tidak bisa melihat IP address sesungguhnya, gitu ya. Nah, itu ada terowongan di situ antara router dan VPN. Seperti itu. Oke, Dava, baik. Ke depan lebih baik, lebih banyak eksplorasi, preferensinya lebih banyak ya. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Silakan, Bu. Oh, Bu Kori. Ya. Nanya ya. Kemarin waktu lagi bersih belum sempat nanya. Baik. Saya pikir Bu Yanti pikir suara kamu serak itu karena kamu menghafal untuk KAS. Tapi ternyata kamu masih baca. Masih baca. Jadi belum ada kontak mata, tapi sudah tenang. Sudah cukup menguasai, tapi belum ada kontak mata. Nah, itu harus ada kontak mata ya kalau presentasi. Jadi mendingan eh lihat baca di HP kali supaya jadi ada kontak mata gitu karena dekat daripada kesana kontaknya kan di sini Bu Isur ada Bu karena dia ya. Kemudian eh jadi Bu Yanti penasaran nih. Tadi cukup menguasai ya, cukup menguasai. Coba satu lagi deh mengulang yang tadi. Apa perbedaan VPN dan tadi apa? Satu Proxy. lagi proxy. Kalau VPN tuh kan benar-benar semuanya dirubah tuh. Nah, tapi kalau semuanya di rumah tuh ada yang berbayar, ada yang enggak. Kalau yang berbayar tuh biasanya lebih benar-benar berubah semuanya tuh sampai ke lokasi-lokasi. Berubah. Nah, kalau proxy itu kan gratis. Nah, kalau proxy itu cuman di satu web doang, nggak sampai ke semuanya, sampai ke game, sampai ke film apa kayak komedi itu nggak nyampe. Cuman di web doang. Nah, itu yang kerubahnya tuh cuman IP address doang, lokasinya mah. Betul ya Bu Kori ya? Iya. Iya, betul. Kemudian apakah semua apa namanya? Maksudnya yang memproduksi HP gitu ya, ada Samsung, ada apa, ada iPhone gitu ya. Apakah mereka sudah termasuk VPN ada di dalamnya? Oh, enggak ikut. Oh, itu harus beli gitu ya. Oh. Ya, baik ini ya. Tadi dapat menuliskan bahwa kekuatan Dava mampu memahami pelajaran dalam sehari. Ya, mampu memahami pelajaran dalam sehari. Karena di kelas dia tahu persis apa yang lakukan. Ini tuh coba diperjelas. Maksudnya apa? Jadi paham teh gak sama ngafalinnya gitu. Kalau paham teh kan bisa ngelewatin research, ChatGPT, Copilot, sama yang lain-lain kan itu dibaca terus hafal oh ini. Tapi kalau masalah presentasi si slide-slide-nya itu belum hafal. Cuma baru hafal materi-materinya aja. Ini kemananya. Tentu dalam hal ini berarti hanya pelajaran yang dapat minati. Iya. Nah, kalau yang pelajaran yang diminati itu gimana? Harus ngafalin juga. Solusinya apakah jadi apakah ya kalau yang dia diminati baiknya kan sama juga ya, Iya. walaupun hanya sekedar saat itu dipahami di kelas gitu kan nggak apa-apa juga ya buat ya nanti misalnya ada pengulangan atau apa karena beberapa anak kan ada yang paham menjadi kelas itu cukup dan diingat kuat gitu. Nah kalau Dava yang mana? Pelajaran informatika aja gitu yang begitu dan pelajaran yang lain kayaknya Pelajaran lain kayak gitu. Tapi nggak sedetail ini pelajaran yang diminati gitu. Cuman sekilas baca ingat oh udah gitu. Belum. Terima kasih Bu Yanti. Mangga untuk orang tuanya Dava, silakan.
Ini Ibun atau siapa? Jumrot siapa? Jumrot ya? Coba. Ah ya, Mak. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, Bu Isur, Bu Yanti, Ori, Bu Puspita. Alhamdulillah ya Mas ya, sudah terlewati. Mungkin saran Ibu adalah untuk nanti sebelum presentasi, mungkin lebih untuk pemahamannya mungkin lebih ditambahkan ya. Jadi Ya. dalam arti kata, betul tadi sarannya Bu Isul dan Bu Yanti ya, untuk tidak terlalu membaca dan ada kontak mata ya. Sehingga nanti audiensnya juga merasa bahwa memang Mas itu lagi menerangkan gitu ya ke audiens ya. Seperti Ya. itu. Dan Ibu doakan mudah-mudahan Mas tetap istiqomah ya, tetap peminatannya di informatika. Mudah-mudahan nanti berlanjut ya untuk jenjang-jenjang yang lebih. Ya. Tapi overall udah good job Mas. Oke. Mungkin izin Ibu Isor, Bu Yanti, Bu Kori, dan Bu Puspita. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih Bu. Mangga dilanjut Bapak. Oh, udah. Ya, dari saya, maaf apa ada bila salah kata dan kurang presentasinya, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, izin live Ibu-Ibu. Enggak. Boleh dibuka. Kita Oh, dulu udah. sama Ibu. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Iya. Selamat Dava ya. Saya pindah kelas dulu ya, Bu. Iya, iya. Ya Bu, nuhun. Nuhun. Siapa? Fikri. Oh, Fikri ya. Setelah Fikri, Riz.